Saudara, kita tinggal di dunia, cari 3 guru cukup. Kita profesi kita apa kek, 3 guru cari. 1, guru tauhid. Jangan nggak berguru dalam tauhid. Jangan tidak berguru di dalam tauhid. Bergurulah. Kenapa begitu? Sebab kita butuh ikatan kuat kepada Zat yang Maha Kuat. Butuh ikatan kuat kepada Zat yang Maha Kuat. Kenapa butuh ikatan kuat? Ini perjalanan masih jauh. Kalau kita kurang-kurang sandaran pada Zat yang Maha Kuat, rapuh kita, saudara. Perjalanan masih jauh. Perjalanan kemana? Di dunia ini masih jauh nih urusan. Ntar di kubur masih jauh. Di mahsyar masih jauh. Mahsyar jauh lagi. Di atas sirat masih jauh. Perjalanan jauh. Fa inna safara ba'id. Jauh perjalanan. Perbekalan sedikit. Maka itu kita mesti punya ikatan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Cari guru tauhid. Jangan asal. Jangan asal didengeran kita. Apalagi di YouTube, jangan. Jangan belajar di YouTube. Biar dituntun tauhid kita, tak 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 gitu. Ya. Kedua, cari guru fikih. Kenapa memang cari guru fikih? Ikatan tidak cukup. Kalau kita tak berinteraksi kepada yang kita punya ikatan itu. Nggak ada buktinya, ikatan nggak ada bukti kalau nggak ada interaksinya, nggak ada hubungan. Kita senang sama seseorang, ngelancong enggak. Enak nggak kira-kira? Kata yang disenengin, udah putus ya sekalian dah. Mau apa? WA doang, ngelancong kagak. Mau apa? Salam doang, salam ya, putus kalian. Itu nggak ada hubungan namanya. Nah, fikih ini buat menjalin cara berhubungan kepada yang kita jalin tadi, gitu. Kalau orang dulu bahasanya nyorog, yang bakal lepet. Ya, di sini bahasanya nyorok nggak? Sama ya? Nyorok juga sono, bawain lepet sama onde, gitu. Lu taruh di tiang, dikasih di paku. Kan di tiang orang dulu ada tiangnya depan rumah, ada pakunya, sangkutin dah tuh onde situ, gitu. Ya ilah. Ya, kan ada kopiahnya ya, kopiah yang udah kuning, kopiah babanya. Kopiah babanya tuh kuning, ditaruh di paku, di tiang, taruhin plastik, dalamnya kasih rokok jinggo. Ya, rokok jinggo biar 5 bungkus, taruh gitu. Ntar pagi-pagi kan peci diambil sama dia, lihat, lah rokok jinggo. Siapa ini neng, rokok jinggo? Malam abang ke rumah, gitu. Ya, sedang udah. Itu jalinan namanya. Fikih untuk menjalin itu. 3, cari guru tasawuf. Cari, jangan nggak dicari. Nggak dicari nggak ketemu. Di mana belajar tasawuf ya? Cari. Mengapa? Buat nyelamatin ibadah kita. Ini ibadah yang udah kita lakukan, fikih yang kita lakukan, nggak selamat kalau nggak belajar tasawuf. Nggak selamat. Begini contohnya. Malam tahajud 100 rakaat. Misal ini mah. Emang apa jadi kaget? Begini, lo kan harus 100. Tuh begitu tuh, dalam hatinya. Misal. Ya orang 10 aja kagak, apalagi 100. Orang misal aja nggak apa, misal 200 juga nggak apa-apa. Misalnya 200 gitu.
Ah lo kenapa? Orang misal emang apa sih? Misal aja nggak boleh. Misal aja mustahil ya. Gitu. 200 kan banyak banget 200 rakaat. Pakai dicetek ulah jidat. Kebanyakan sujud. Karena di depannya ada gundu 2 biji. Jadi gitu. Pagi-pagi ngopi di warung nasi uduk. Enak nggak kira-kira? Nasi uduk ngopi bareng ngerokok. Lu tau nggak ngapa? Tuh anak si Anu ngapa bang? Pokoknya mah kalau gue ceritain aib. Ya kenapa? Begini nih gue ceritain juga akhirnya gitu. Ini bukan ngomongin orang, ini fakta. Emang juga fakta ngomongin orang mah. Itu yang 200 habis. Pahalanya habis. Mengapa? Karena dia pakai ngomongin orang. Ini ngomongin orang kudu nasawuf gitu. Kudu belajar tasawuf supaya pahala ibadahnya nggak habis. Paham toh? Ada orang haji 50 kali. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Lo kan apa? Misalnya haji 50 kali. Berarti tiap tahun ya? Umroh mah ada 500 kali. Orang tiap bulan umroh. Ya kan orang kalau setengah kaya emang nggak ada yang begini. Kayanya setengah gitu, nggak begini nggak. Ini full. Tiap bulan umroh. Orang hebat nggak? Orang hebat. Luar biasa. Masjid ada 20, bangun masjid 20. Orang kaya betul. Tuh. Sakit ya. Namanya juga manusia kan ada sakitnya. Ini sakit yang terakhir. Karena umurnya panjang sampai 90 tahun. Panjang umur ya orang sakit. Orang datang. Bang, maafin saya. Gitu. Yang pada hidup nih, pada minta maaf kan? Abang maafin. Dia kata gini, lu mah sampai gua mati gua nggak maafin. Ada nggak orang? Ini orang Betawi yang begini biasanya. Yang begini nih, yang adatnya sebakul. Adat tuh orang Betawi. Sampai mati gua nggak maafin, tuh begitu. Ya ilah lu, sampai mati. Rupanya itu ada masalah lama. Aduh udah 20 tahun itu nggak dimaafin. Orang Betawi nih. Yang kagak maafin orang sampai 20 tahun, orang Betawi. Biasa itu mah kan. Apalagi dia jawara, apalagi gagah. Oh udah nggak bakal maafin orang. Gue mau dengki sama dia tuh begitu. Gue mau dengki sama dia. Mati. Itu saudara dalam kubur nggak ada pahalanya. Haji 50 kali. Terus umroh 500 kali. Masjid mati dikubur nggak ada pahalanya. Mengapa? Lu mati bawa hasud. Di akhir hayat ada hasud di hati. Itu orang pahalanya habis. Kok begitu? Makanya ngaji tasawuf buat nyelamatin ibadah. Gua kalau jadi tasawuf, ngaji tasawuf nanti jadi wali, kagak bakalan jadi wali model lu mah. Emang nggak boleh jadi ketakutan jadi wali sih? Tuh jadi lu gue jadi orang soleh ntar, kagak bakalan soleh. Tuh, iya, mau ngapain sih jadi soleh? Disebut soleh emang nggak penting, yang penting mah beneran solehnya. Disebut soleh girang banget. Udah jadi orang soleh. Ya gua coba itu. Ya gua itu Betawi. Ya kalau ngomong begitu, nah ini lagi begini nih, ini lagi begini. Pas udah sering ngaji, sekarang udah kelihatannya soleh tuh, kan gitu ya. Ini duduk kayak begini. Ya gua tuh. Berubah nggak duduk kah? Itu Betawi yang begitu. Dah, jadi 3, kenal Tuhan,
harus punya guru tauhid. Kedua, bisa nyembah Tuhan, harus belajar ilmu fikih, cari gurunya. Tiga, selamatkan ibadah kita, harus belajar ilmu, cari gurunya.